Pada awalnya, istilah public speaking muncul dari para ahli retorika. Pengertian public speaking menurut ahli retorika ialah seni berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Presentasi dan pidato merupakan kelompok dari public speaking. Presentasi adalah kegiatan menunjukkan sesuatu kepada seseorang, sehingga apa yang disampaikan tersebut dapat diperiksa atau dipertimbangkan oleh orang yang mengikutinya. Mempresentasikan sesuatu hal yang penting dalam bentuk yang logis dan ringkas akan menimbulkan atau menciptakan komunikasi yang efektif. Maka, menjadi seorang praktisi public relation diharuskan memiliki public speaking yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang public speaking. Materi yang pertama adalah karakteristik naskah pidato dan presentasi bisnis. Menulis pidato dan presentasi pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis yang siap dilisankan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh praktisi public relation dalam membuat naskah pidato dan presentasi, yaitu pertama, rumuskan tujuan atau topik pokok. Artinya, mengkaji tanggapan apa yang pembawa presentasi inginkan dari audiens. Kedua, sesuaikan dengan halayak. Ketiga, gaya tulisan adalah gaya lisan. Artinya, naskah presentasi yang dibuat ditujukan untuk didengar oleh audiens, bukan untuk dibaca. Keempat, gunakan bahasa yang konkret. Kelima, gunakan kata-kata atau kalimat yang ringkas. Keenam, gunakan kata kerja aktif. Ketujuh, gunakan variasi gaya bahasa. Kedelapan, jadikan audiens sebagai peserta bukan penonton. Kesembilan, hindari kata yang melemahkan. Kesepuluh, gunakan teknik penyajian pesan yang tepat. Dan yang ke-11, naskah ditujukan untuk kepentingan halayak. Proses penulisan naskah pidato dan presentasi. Public relation writing adalah aktivitas penulis atau membuat produk-produk tulisan yang didesain untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan publik yang dapat memengaruhi citra organisasi. Praktisi public relation yang profesional harus memiliki keahlian menulis. Menurut Fraser, bahwa menulis adalah kunci public relation meskipun saat ini adalah era komputer. Proses menulis untuk produk public relation writing. Pertama, perencanaan. Pada tahap ini, penulis berpikir tentang hal-hal fundamental yang berfungsi mengarahkan tulisannya agar tetap fokus dan tidak melebar. Meliputi beberapa tahapan, yaitu merumuskan maksud atau tujuan menulis, menentukan tulisan untuk mata atau untuk telinga, menentukan pokok pikiran, menganalisis halayak atau audiens yang menjadi target pesan, dan menetapkan media. Kedua, penulisan. Corak penulisan ditentukan oleh penulis berdasarkan pada bagaimana cara penyampaiannya. Ada tulisan yang bercorak narasi, deskripsi, dan argumentasi. Pemilihan corak penulisan tergantung pada tujuan penulisan, informasi, atau persuasi. Ketiga, evaluasi. Pada tahap setelah hasil tulisan disebarluaskan, praktisi public relation melakukan riset terhadap hasil tulisannya. Riset tersebut untuk mengetahui tingkat keterbacaan, motif, dan tingkat kepuasan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Arti penting presentasi bagi public relation. Presentation skill merupakan salah satu bagian dari public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik yang sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang atau pihak dari luar perusahaan. Adanya presentasi informatif yang tujuannya sebatas memberikan informasi kepada audiens terkait suatu konten. Ada pula presentasi yang lebih bersifat persuasif yang berarti tujuannya lebih mempersuasi dan mengarahkan audiens melalui konten yang disampaikan. Dalam dunia public relation,
Kemampuan presentasi merupakan skill yang wajib dikuasai karena fungsi public relation dalam membangun dan maintaining hubungan dengan stakeholder menuntut seorang public relation memiliki kemampuan public speaking dan networking yang baik. Presentation skill merupakan syarat mutlak yang biasanya ditemui dalam recruitment saat akan melamar pekerjaan di dunia public relation. Kemampuan presentasi seorang public relation haruslah memiliki style yang menarik, namun juga harus menguasai substansi dan konten yang harus disampaikan. Teknik presentasi yang efektif. Menurut Muslikah Dwi Hartanti, beliau menyebutkan bahwa teknik presentasi yang efektif adalah bagaimana cara menampilkan barang-barang atau produk yang ingin dipresentasikan atau dipamerkan ke hadapan audiens, ataupun bisa diartikan mendemonstrasikan hasil karya sehingga dipahami oleh audiensnya penyaji atau penjelasan terhadap data, uraian maupun pembelajaran. Unsur-unsur dalam sebuah presentasi. Yang pertama, ada presenter. 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang presenter, yaitu yang pertama, pengetahuan yang luas, kemudian ketulusan dalam menyampaikan presentasi, kemudian semangat, praktik, dan materi. Materi adalah bahan atau pokok yang akan disampaikan dalam berpresentasi. Kriteria dalam menentukan topik diantaranya bisa ditentukan yang pertama disesuaikan dengan latar belakang masalah, kemudian pilihlah topik yang menarik minat, perhatian audiens, kemudian sesuaikan dengan audiens, kemudian sesuaikan dengan waktu dan situasi. Penyampaiannya yang dapat didukung dengan bahan atau materi lain yang masih berhubungan dengan materi yang dibahas. Kemudian, sarana. Pilihlah sarana atau alat bantu yang bisa digunakan agar penyampaian presentasi lebih menarik. Kemudian, fungsi alat bantu yaitu selain untuk membantu kita dalam berpresentasi, yaitu dapat menarik perhatian audiens, kemudian selain itu juga menunjang pengertian dan membantu memahami materi yang dijelaskan kepada audiens dan membantu pemahaman materi terhadap audiens. Selain itu juga memperkuat pengingatan materi yang disampaikan, kemudian memberikan hiburan. Audiens, hal-hal yang harus diperhatikan mengenai audiens, ini salah satunya sangat penting dalam kita berpresentasi, yaitu kita harus memperhatikan jumlah, usia, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian pendidikan, agama dan adat istiadat serta budayanya. Kenapa? Agar kita dapat berpresentasi sesuai dengan ekspektasi dan minat mereka. Kemudian pemilihan teknik presentasi agar efektif dan menunjang penyampaian informasi hendaknya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, baik itu latar belakang audiens dan tempat dilakukan.